A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa Darul Ilmi Indonesia yang kami muliakan, as'adakumullahu jami'an. Selamat menunaikan ibadah berpuasa. Semoga amal perbuatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana akhukum fillah, Sandi Hendra Wibawa, salah satu tenaga pengajar di Pesantren Modern Darul Ilmi Indonesia, senantiasa mengajak para pemirsa sekalian untuk selalu bersyukur. Bersyukur yang bagaimana? Oke, baik. Hidup kita ini setiap harinya, setiap jamnya, setiap menitnya, setiap detiknya, atau bahkan lebih sedikit daripada itu, isinya hanyalah nikmat. Bagaimana? Dari pagi kita bisa bangun, masih diberi nikmat hidup oleh Allah. Setelahnya kita bisa bertemu dengan keluarga, kita sudah mendapat nikmat berkeluarga, nikmat berteman. Setelahnya kita masih bisa makan, Allah masih izinkan kita untuk bisa makan. Setelahnya kita masih bisa berkarya, Allah masih berikan kita nikmat untuk berkiprah, untuk mengeluarkan potensi kita. Makanya di setiap detik kita isinya hanyalah nikmat. Nabi Sulaiman alaihi salam pernah berdoa yang diabadikan di dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Alangkah indahnya doa ini. Kiai kami dulu di Gontor, Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal, senantiasa mengingatkan kami tentang masalah bersyukur. Bersyukurlah karena seburuk-buruk keadaan masih ada yang bisa kita syukuri. Beliau juga senantiasa mengingatkan, bersyukur itu ada 5 rukunnya. Yang pertama adalah tahu apa yang harus disyukuri. Yang kedua, tahu dari mana nikmat itu berasal. Yang ketiga, menghargai nikmat tersebut. Yang keempat, meningkatkan atau mengembangkan nikmat tersebut. Dan yang terakhir, jangan mengingkari nikmat tersebut. Yang pertama, tahu apa yang harus disyukuri. Seperti yang kami sampaikan tadi, hidup kita detiknya, setiap detiknya itu isinya nikmat, ya. Terkadang kita dalam hidup kita sebagai manusia, kita hanya fokus kepada satu nikmat yang nampak saja dan kita melupakan nikmat yang lainnya, alias kita pilih-pilih nikmat mana yang harus disyukuri. Padahal semuanya mesti kita syukuri. Ketika kita dapat prestasi, hanya itu saja yang kita nikmati, sedangkan nikmat yang lainnya tidak. Bahkan sampai-sampai ketika kita dalam kondisi terpuruk atau seburuk-buruknya kondisi kita lupa. Kita hanya sadar bahwasanya tidak ada yang bisa disyukuri, padahal selama kita masih hidup itulah semua yang mesti kita syukuri. Yang kedua, tahu dari mana nikmat tersebut berasal. Tentunya Masya Allah, Subhanallah, setiap detik hidup kita ini atas izin Allah. Kita bisa makan atas izin Allah. Kita bisa bersekolah atas izin Allah. Kita masih bisa berteman atas izin Allah. Kita masih bisa berkarya atas izin Allah. Lantas bagaimana kita bisa melupakan semua itu, bahkan lupa dari mana nikmat tersebut berasal? Yang ketiga adalah menghargai nikmat tersebut. Nah, ketika kita sudah tahu nikmat dan dari mana sumbernya, tentulah kita harus menghargai, ya, dia itu dengan
satu kata simpel yang sangat mudah diucapkan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, dia itu meningkatkan atau mengembangkan nikmat tersebut. Ketika kita sudah mendapat nikmat dari Allah, contohnya yang paling simpel adalah kita bisa berkarya, berkiprah atau berprofesi sesuai dengan bidang kita masing-masing. Tentunya potensi ini yang merupakan nikmat dari Allah harus kita tingkatkan, kita kembangkan, bukan justru malah kita abaikan. Kemudian yang terakhir adalah tidak mengingkari nikmat tersebut. Maksudnya bagaimana? Mengingkari ini tentunya kita saat mendapat nikmat ini kita lupa dan justru kita malah mengerjakan pekerjaan yang tidak Allah ridhoi atau Allah tidak sukai atau yang menimbulkan dosa. Tentunya ini amat sangat berbahaya, amat sangat merugikan bagi kita sendiri. Baik, mari kita ingat lagi satu ayat di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dengan nikmat Allah yang sudah kita rasakan dan kita dapatkan, hendaknya kita bersyukur, karena dengan bersyukur Allah akan tambah nikmat kita. Dan sebaliknya apabila kita mengingkari atau setengah-setengah dalam mensyukuri atau hanya pilih-pilih saja nikmat mana yang harus disyukuri, maka ingatlah bahwasanya siksaan Allah amatlah pedih. Pemirsa Darul Ilmi Indonesia, kami Dewan Guru Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah Pesantren Modern Darul Ilmi Indonesia selalu mengajak pemirsa sekalian untuk selalu mengingatkan, marilah sama-sama kita mengingatkan supaya kita selalu bersyukur, supaya kita tidak pilih-pilih nikmat, supaya kita tidak lupa bahwasanya semua nikmat ini hanyalah pemberian Allah semata. Sekian yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah والرضا والعناية. أكتفي بهذا القدر. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.